Hai, gue Gema. Gue baru dengar soal bokap lu. Bokap lu tuh kan hidupnya udah cukup lama. Opa sama oma gue meninggalnya barengan. Mereka tuh udah kayak orang tua gue sendiri, Ker. Kamu nggak prank? Hah? Iya. Siapa di sini yang sering merasa kesepian sampai harus caper alias cari perhatian dari orang lain? Ternyata orang yang selalu merasa kesepian itu memang ada dan akan digambarkan di film yang akan kita review. Dan film yang akan kita review berjudul Tinggal Meninggal. Film ini menceritakan tentang laki-laki yang selalu kesepian sejak kecil karena tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya dan selalu dibully di sekolahnya. Sampai akhirnya dia pun dewasa dan mencari cara supaya mendapatkan perhatian orang lain. Penasaran sama filmnya? Kita langsung aja ke filmnya. Film diawali oleh sopir truk yang ugal-ugalan dan suka serepet sana-sini karena dia membawa truk sambil main HP. Sampai akhirnya di tempat ramai dia pun hampir saja menabrak seorang laki-laki. Dan laki-laki ini bernama Gema yang akan menceritakan bagaimana caranya dia meningsoy. Hai, gue Gema. Scene pun beralih di mana kita menceritakan sosok Gema. Dan di sini kita diperlihatkan sebuah kantor yang dimana ada laki-laki kreatif bernama Gema yang bekerja di sana, tapi dia tidak ditemani sama teman-temannya. Dia pun menceritakan masa kecilnya selalu terlihat bahagia, tapi hanya di depan banyak orang saja karena papanya adalah seorang penipu dan banyak yang ingin investasi kepadanya. Tapi sejak Gema kecil dia tidak selalu diberi kasih sayang oleh orang tuanya karena kedua orang tuanya yang selalu sibuk. Jadinya dia pun selalu sendirian. Dia ngelakuin semua ini buat gua. Ini papa gua. Kalau mama gua itu ibu rumah tangga. Bahkan saat TK, Gema juga sering dibully sama teman-temannya karena dianggap sering bicara sendiri. Sampai suatu saat di kelasnya ada yang membuat Gema emosi, tapi dia tidak berani membalasnya dan hanya membalasnya dengan angan-angan saja. Emang bokapmu beneran punya istri baru? Dan mamanya sering selingkuh dan gonta-ganti pacar karena dia ditinggal nikah lagi sama papanya. Dan Gema sejak kecil diajari panggil kakak kepada mamanya itu. Mama akhirnya gonta-ganti pacar. Tapi papa baik sih, biayain gua sampai kuliah. Scene pun kembali lagi di kantor. Gema menerima laporan dari temannya yaitu Ilham. Tapi mereka hanya berkomunikasi saat membahas pekerjaan saja. Oh ya, makasih Bang Ilham. Takut cowoknya lihat. Saat istirahat, Gema pun ingin makan siang bareng teman-temannya. Tapi teman-temannya tidak pernah mengajak Gema dan tidak pernah menganggap Gema. Pada akhirnya, Gema pun kembali ke ruang kerja. Gengs, balik ya. Sepulang kerja, Gema pun berusaha berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi teman-temannya malah merasa aneh sama Gema. Jadinya Gema sering banget memberi makan kucing jalanan yang ingin mau menerimanya. Gini kan, ya, udah sedotan. Dan saat di rumahnya, Gema pun dia tidur dan selalu menghidupkan TV supaya rumahnya tidak terasa sepi. Keesokan harinya saat Gema kerja, dia tiba-tiba ditelepon sama mamanya dan diberi kabar kalau papanya meningsoy. Dan Gema pun terlihat kaget. Papa meninggal, Ma. Sepulang kerja, Gema pun pergi ke rumah duka yang dimana semua orang sedih melihat mayat papanya. Tapi mamanya dan Gema tidak merasa sedih sama sekali dan bahkan justru merasa aneh melihat orang-orang masih sedih ditinggalkan oleh papanya yang seorang penipu itu. Itu yang pakai baju putih, istri barunya. Betapa hebatnya mereka. Gema pun teringat dulu papanya mengganti identitas dirinya supaya tidak dicari oleh polisi. Ingat ya, ini untuk kebaikan kamu, nak. Bahkan saat foto bersama, Gema tersenyum lebar, padahal yang lain menunjukkan wajah yang sedih. Di pemakaman tuh foto senyum gak ya? Sesampainya di rumahnya, Gema pun ditelepon oleh bosnya yaitu Pak Cokro yang memberikan cuti kepada Gema dan menyuruh Gema masuk minggu depan saja. Yaudah, saya besok libur. Makasih ya, Pak. 1 minggu kemudian, Gema pun masuk dan dia pun diliatin sama teman-temannya. Gema pun kaget karena satu persatu temannya mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Dan itu pertama kalinya Gema mendapatkan perhatian dari teman-teman kantornya karena mengira Gema sedang berduka. Gue baru dengar soal bokap lu. Bokap lu tuh kan hidupnya udah cukup lama. Ilham, you're done. Namanya dulu. Dan dia juga diberikan hadiah seperti teman-teman yang lain. Makasih ya, Danu. Santai. Lo lagi ada mau makan apa gitu? Tak hanya itu, mereka juga mengajak Gema makan siang bareng. Dan mereka mengajak Gema makan di London Fried Chicken yang sejak kecil tidak dituruti oleh orang tuanya. Kapadokia tuh overrated banget lagi.
Semoga bokap lo bisa diterima di sisinya. Dan di tempat makan mereka pun mengobrol dan bercerita sambil makan, yang dimana hal itu adalah salah satu impian Gema yang tidak pernah Gema rasakan selama hidup. Semua teman-teman Gema sangat asik dan Gema seperti kaget sama situasi menyenangkan ini karena dia baru pertama kali merasakannya dan dia merasa kupu-kupu yang selama ini tidur di perutnya akhirnya bisa terbang kembali. Ini Pak Cokro, bos gua. Dan sampainya di rumah, Gema pun mencentang wishlist hidupnya karena sudah bisa makan di London Fried Chicken dengan teman-temannya itu. Keesokan harinya semua teman-temannya juga masih perhatian kepada Gema dan membuat Gema jadi semangat bekerja karena dia bisa berinteraksi dengan semua teman-temannya. Necis mana ini mas ini? Nanti sih mau makan bareng lagi nggak? Udah gak kepikiran bokap. Keesokan harinya Gema pun seperti biasa, so asik dengan yang lain dan mengajak makan siang bareng. Tapi di sini perhatian teman-temannya sudah mulai pudar dan sudah tidak perhatian lagi kepada Gema, seperti kemarin-kemarin saat Gema baru ditinggalkan oleh papanya. Wait, Dan gue bawa bekal sih. pagi sobat yatim. Teman-temannya pun sudah mulai bersikap dingin lagi kepada Gema dan di sini Gema merasa bersedih lagi karena kupu-kupu di perutnya tidak terbang kembali. Skip like daddy. Dan saat di malam hari di rumahnya, dia pun sering ngobrol sama foto dirinya di masa kecil. Dia cerita kenapa teman-temannya hanya perhatian kepadanya saat ada anggota keluarganya yang meningsoy. Jadi dia kepikiran pengen bilang kalau oma dan opanya juga meningsoy dan supaya Gema mendapatkan perhatian lagi. Gue seneng banget deh, dari kemarin gue jadi deket sama temen-temen. Opa, oma. Keesokan harinya di tempat kerja, salah satu teman Gema membawa hamster dan semua teman-temannya memperhatikan hamster itu dan membuat Gema mempunyai ide. Bro, coba pegang deh bro. Lo rescue hamster. Dan sepulang kerja Gema pun memancing salah satu kucing dengan makanan yang dia berikan dan dia pun membawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Gema pun berniat ingin menghilangkan nyawa kucing itu, tapi dia tidak berani dan hanya membuat postingan bohongan kalau kucing peliharaannya meningsoy dan dia berharap teman-temannya bisa perhatian lagi kepadanya. Gak usah ngejudge gue. Turut berduka cita ya Gem. Pasti. Keesokan harinya Gema pun masuk kerja dengan harapan besar supaya bisa diperhatikan oleh temannya. Tapi hanya ada satu temannya yang bernama Kerin yang mengucapkan bela sungkawa kepada Gema. Karena katanya dulu juga dia pernah ditinggalkan oleh kucing kesayangannya itu. Kalau boleh aja dan lo nggak keberatan pastinya. Turut berduka Gem. Tapi ternyata usaha Gema ini tidak membuat semuanya merasa perhatian kepadanya. Sedangkan Danu di sini mulai curiga sama yang dilakukan oleh Gema. Udah ngapain nih? Ngopi yuk. Dan saat di rumahnya Gema pun mundar-mandir dan cerita lagi sama dirinya di masa kecil kalau usahanya gagal dan jika hanya hewan yang meningsoy, perhatian kepada Gema itu hanya sedikit. Dia kepikiran lagi untuk mengarang cerita soal oma dan opanya yang meningsoy supaya mendapatkan perhatian teman-temannya itu. Maksudnya oma opa yang maklum kalau kita bohong. Opa, oma. Gak akan dimaafin sih gue. Gue ya. Dan di kantor Danu dan Naya sedang ngobrol bareng dan di sini Danu sedang ngedit fotonya dengan background London. Saat Gema sampai di tempat kerjanya, dia pun langsung menunduk bersedih dan berpura-pura menangis sampai salah satu temannya datang dan mengajak Gema ke kantin. Gema pun pergi dan ini membuat teman-temannya penasaran kenapa Gema terlihat bersedih. Dan saat di kantin, Gema pun cerita kepada teman-temannya kalau oma dan opanya baru saja meningsoy secara bersamaan. Dan di sini dimulai lagi perhatian teman-temannya kepada Gema, tapi tidak dengan Danu. Opa sama oma gue meninggalnya barengan. Mereka tuh udah kayak orang tua gue sendiri, Ker. Dan saat di kantornya, Danu pun bertanya kepada Kerin, apakah Kerin tidak curiga sama Gema karena sebulan ini selalu ada aja yang meningsoy di sekitar Gema. Tapi Kerin tidak percaya dan menuduh Danu jahat kepada Gema. Ada aja kabar meninggal dari Gema. Be better, no. Di sini Danu pun mulai mencari sosial media dan keluarga tentang Gema. Gema pun diajak nonton bareng sama teman-temannya di kantor. Tapi Danu mulai merasa aneh. Pulang kantor mau nonton bareng anak-anak gak? Mau. Sepulang kerja mereka pun menonton di bioskop dan Danu yang traktir mereka semua. Katanya supaya Gema tidak sedih. Saat Danu mau bayar, ternyata Gema bilang kalau dompetnya sama persis dengan dompet miliknya, walaupun punya Gema belinya di pasar Senen. Gema pun senang karena akhirnya bisa nonton bareng dengan teman-temannya itu. Kalau gue sih beli second di pasar Senen.
Kayaknya kalau opa oma ngeliat gue happy hari ini, mereka bakal maafin gue deh. Keesokan harinya di tempat kerja, Pak Cokro kesal sama Danu karena dia tidak ditraktir juga nonton bareng. Danu terus berusaha mencari identitas Gema dengan mendengarkan cerita-cerita Gema dari jauh. Tapi dia masih belum menemukan sosial media Gema. Itu nggak tahu saya. Orang gue lihat historinya Naya, lu yang bayar. Dan saat di rumahnya, Gema pun mulai mencentang satu persatu wishlist hidupnya yang sudah bisa dia lakukan dengan teman-temannya, walaupun dengan alasan berbohong. Gema pun sering ditelepon sama mamanya, tapi dia tidak pernah mengangkatnya karena memang mamanya itu jarang menjenguknya. Keesokan harinya saat Gema tiba di kantor, dia kaget karena semua teman-temannya malah membulinya, sama seperti dia masih kecil. Tapi ternyata itu semua hanya mimpi buruk Gema jika semuanya ketahuan kalau Gema berbohong. Endingnya kok gini? Kenapa? Gema pun akhirnya kepikiran lagi kalau dia harus membuat cerita ada yang meningsoi lagi, karena sebentar lagi perhatian teman-temannya pasti akan hilang. Sampai akhirnya mamanya mengirim voice dan membuat Gema mempunyai ide kalau yang akan dibilang meningsoi itu sebentar lagi adalah mamanya. Keesokan harinya di tempat kerja Gema, saat semuanya sedang menonton hasil video presentasi mereka, tiba-tiba ada berita tentang pesawat yang kehilangan kontak. Dan disinilah kesempatan Gema, dia pun berteriak mamanya dan semua teman-temannya pun memeluknya. Semuanya menenangkan Gema yang menangis kecuali Danu yang di sini masih curiga. Danu pun pergi mencari sosial media Gema menggunakan akunnya itu dan ditemukan juga sosial media bernama Ayu, tapi akunnya masih di privat. Nggak ada tuh anak-anak kantoran dekat sama dia. Keesokan paginya, Gema pun bangun dengan perasaan bahagia dan di sini dia pun berpura-pura sedih di sosial media supaya teman-temannya percaya kalau Gema memang baru saja kehilangan mamanya. Tak lama kemudian Karin pun menelpon Gema dan menanyakan keadaan Gema yang masih cuti kerja itu. Dan Gema berpura-pura bersedih dan memakai suara seperti habis menangis. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan yang datang adalah mamanya. Gema kaget karena mamanya tiba-tiba datang. Ternyata mamanya datang kepada Gema dan dia pun perhatian kepada Gema. Dia perhatian hanya setelah tanggal 20, yaitu setelah Gema gajian. Aku tuh kesini buat jengukin kamu aja. Pedulinya kok selalu setelah tanggal 20. Jadi kamu nggak perlu datang-datang ke sini untuk basa-basi. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu lagi dan ternyata yang datang adalah teman-teman kantornya yang mau memberikan surprise kepadanya. Padahal di rumahnya sedang ada mamanya Gema. Gema pun panik tapi dia berusaha tenang di depan teman-temannya itu. Tak lama kemudian mamanya Gema keluar, tapi Gema bilang kalau itu adalah pacarnya Gema. Untungnya teman-temannya Gema percaya, tapi Gema mengambil semua foto keluarganya terlebih dahulu sebelum teman-temannya itu masuk. Ini kita ganggu nggak? Enggak kok, aman. Teman-temannya pun masuk dan kaget karena ternyata rumahnya Gema besar dan mereka mengobrol dan makan donat bareng untuk menghibur Gema. Gema pun memberitahu halaman belakang rumahnya yang juga sangat luas, yang dulu pernah dipakai Gema bermain dengan papanya, walaupun hanya untuk latihan di panggung. Tapi halaman depan lu luas banget ya, Gem? Bokap juga suka main bola gitu di halaman belakang rumah. Setelah itu di malam hari mereka pun mengobrol seperti biasa di ruang tengah. Saat mereka lagi asik tertawa, tiba-tiba Karin menemukan sapu tangan dengan logo A yang katanya Gema itu adalah inisial nama pacarnya. Danu yang masih curiga pergi ke kamar mandi dan mencari tahu tentang korban pesawat yang berawalan huruf A. Tapi yang berawalan huruf A sangatlah banyak. Mereka pun akhirnya foto bareng sebelum pulang dan semuanya juga memeluk Gema sambil mengucapkan belasungkawa kepada Gema. Dan di sini Gema pun sangat senang karena perhatian teman-temannya benar-benar besar kepadanya dan merasa usahanya berhasil. Bye. Bye, Gem. Setelah teman-temannya pulang, Gema pun seperti biasa mencentang wishlist hidupnya. Dan di sini Gema beres-beres rumah dengan perasaan yang sangat bahagia. Sampai akhirnya Gema pun ingin membersihkan kaki. Dan ada sesuatu yang tertinggal dan membuat rasa takut lagi ditinggalkan sendirian oleh sahabatnya itu. Semua wishlist Gema akhirnya sudah dicentang dan Gema sudah merasakan semua kebahagiaan yang dia impikan. Tapi di sini ada masalah baru, yaitu Gema takut nanti semuanya menghilang lagi. Gema pun sempat cekcok sama fotonya dirinya saat masih kecil dan merasa dirinya gila. Gema pun akhirnya memutar TV dan di sana ada orang yang meningsoi dan semua orang bersedih. Disinilah lagi-lagi ide Gema muncul lagi. Bahkan kerja kelompok, lu sendirian.
Esok harinya saat di kantor, Gema pun mulai mencari cara untuk mengakhiri hidupnya. Sesampai Gema di kantor, teman-temannya lagi sibuk meeting, dan di sini Gema mulai merasa kesepian lagi. Istirahat dulu, oke? Gak apa, bentar. Saat jam istirahat, saat mau menyeberang jalan, Gema hampir ditabrak oleh truk yang ugal-ugalan. Tapi untungnya Gema masih selamat. Semua teman Gema pun panik dan berlari ke arah Gema dan memperhatikan Gema lagi. Di sini Gema pun merasa kalau dirinya meningsoi, maka semua akan sedih. Dan saat di rumahnya, Gema pun mulai menyusun rencana. Dia membuat skenario seolah-olah dirinya meningsoi dan Gema akan muncul kembali sebagai kembaran Gema, yaitu Bima. Gema pun menyiarkan rencana dengan matang, mulai dari pesan peti mati, menyewa banyak orang untuk pura-pura jadi saudaranya, dan bahkan sampai izin ke RT. Gema pun berusaha semua terlihat nyata dan dia juga mengubah identitasnya menjadi Bima, yaitu kembaran Gema. Gue ini adalah sekarang udah bukan Gema lagi. Gema udah mati, Gema dipetik. Terakhir, Gema yang sudah berubah menjadi Bima akan datang ke kantornya dan bilang kalau selama ini Gema mendapatkan musibah yang bertubi-tubi yang membuat teman-temannya semua gak ada yang curiga kepadanya. Dan sekarang gue kehilangan saudara kembar gue. Pak Cokro pasti terima gue karena Pak Cokro. Tapi Esok harinya Gema pun yang sudah menyamar jadi Bima ini datang ke kantor dan menjelaskan semua ke teman-teman Gema kalau Gema itu meningsoi karena kecelakaan tadi malam dan dia memperkenalkan dirinya adalah Bima, yaitu kembaran Gema. Awalnya teman-teman Gema kaget dan gak percaya, tapi Bima menunjukkan semua bukti termasuk berita kecelakaan tadi malam dan mengundang mereka semua ke pemakaman Gema. Harusnya kita lebih perhatian ke dia. Aneh banget. Mana buktinya? saya juga paham kalau kalian kaget. Ini pagi hari lah kurang lebih. Setelah cerita panjang kali lebar, Bima mau pergi ke bosnya Gema untuk pamitan. Tapi dia sudah tahu ruangan Pak Cokro yang membuat lagi-lagi Danu curiga. Apalagi Danu salfok sama dompet Bima yang masih mirip dengan punya Gema. Ini gue beli pas ke Jepang sih. Danu pun ngecek lagi sama sosial media Ayu, yaitu ibunya Gema. Dan dia melihat fotonya adalah orang yang sama yang pernah dia temui di rumah Gema, yang dibilang dia adalah pacarnya Gema. Danu pun tersenyum lebar dan dia gak ikut bareng ke rumah Gema dan akan menyusul sambil membawakan surprise. Lo gak ikut, Nu? Duluan aja, Ger. Sin pun beralih di rumah Gema. Semua orang termasuk temannya Gema memulai acara duka. Di sana banyak orang yang disewa Gema, bahkan pendeta pun disewa oleh Gema. Bima menangis dan bersedih membuat teman-temannya menenangkan Bima yang kehilangan Gema. Lagi-lagi Gema merasa usahanya berhasil. Bima pun pingsan dan setelah dia sadar, dia cerita kalau Gema akhir-akhir ini sedang sibuk mikirin mamanya. Tapi Bima tidak pernah membantunya. Soal urusan mama tuh mungkin Gema gak izin masuk dulu. Bima pun masuk ke kamarnya dengan sangat bahagia karena semua rencananya berjalan lancar. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya, yang muncul adalah pendetanya. Dia pun menanyakan acara selanjutnya bagaimana dan Bima menyuruh pendeta itu untuk tetap berjalan normal. Bapak ikutin alurnya aja. Improv kayak tadi bagus kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saat di luar temannya Gema benar-benar bersedih karena kehilangan Gema. Tiba-tiba mamanya Gema datang dan menangis. Teman-temannya Gema pun kaget karena dia bilang dia adalah mamanya, bukan pacarnya Gema. Semuanya kaget dan juga bahagia karena mengira mamanya Gema selamat dari kecelakaan pesawat. Mamanya Gema pun kaget mendengar hal itu. Mamanya. Ya Allah. Saudara kembarnya Gema kan, Mbak? Pak Cokro pun pergi ke kamar Bima untuk bilang kalau mamanya akhirnya selamat. Bima kaget dan panik karena dia ditarik keluar oleh Pak Cokro. Setelah Bima keluar menemui mamanya, dia masih berpura-pura menjadi Bima, seolah-olah dia memang Bima. Padahal mamanya yang melahirkan Gema selama ini tidak pernah tahu kalau Gema punya kembaran. Kamu nggak prank? Hah? Iya. Tak lama kemudian Danu pun datang dan dia memberitahu ke semua teman-temannya kalau mereka itu ditipu oleh Gema dan dia sudah menemukan semua bukti-buktinya. Danu pun lebih kaget lagi karena ternyata semuanya sudah terbongkar lebih dahulu sebelum Danu datang. Gue udah print semua berkas-berkas. Kalau gue bohong tentang semuanya, Nu. Dan di malam hari Gema pun galau berat dan sedih karena semua kebohongannya terbongkar dan kini dia akan merasakan kesepian lagi. Gema pun pergi keluar dan berjalan-jalan sambil melihat warung yang dulunya tempat Gema makan dan teman-teman kantornya itu. Tapi sekarang di pandangannya Gema mulai kelihatan sendirian lagi. Gema pun berdiri di jembatan dan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba ada kucing yang pernah dia tolong menyandar di kakinya dan membuat Gema mengurungkan niatnya dan pulang sambil membawa kucing itu.
Sampainya di rumah, Gema pun hanya bisa merenungi nasibnya dan dia pun kedatangan orang yang kemarin berpura-pura menjadi pendeta karena katanya dompetnya ketinggalan. Dia pun mencari dompetnya sambil cerita kalau teman-temannya Gema benar-benar kecewa setelah tahu semuanya. Gema pun yang merasa bersalah langsung berniat untuk meminta maaf kepada semua teman-temannya dan membelikan hadiah untuk mereka. Persahabatannya itu loh, Mas. Gua kesini mau minta maaf secara langsung sama kalian. Gua jadi takut nggak diperhatiin lagi. Beberapa hari kemudian Gema pun berangkat ke kantor, tapi ban sepedanya bocor. Akhirnya dia buru-buru lari ke kantor karena takut teman-temannya sudah pada pulang. Jangan lihat kado ini sebagai sogokan, malah ngebohongin kalian. Saat Gema datang, dia berusaha menjelaskan surat yang isinya permohonan maaf kepada teman-temannya. Tapi teman-temannya merasa agak aneh sama Gema. Karena Gema belum sarapan, dia pun akhirnya muntah dan membuat semua teman-temannya yang lain melihatnya dan ikut jijik di sini, serta ikutan muntah juga. Tak lama kemudian, setelah semuanya selesai muntah, di sini Gema membacakan suratnya yang isinya permohonan maaf sebesar-besarnya kepada teman-temannya itu dan memberikan hadiah ke teman-temannya yang dimana hadiahnya itu sesuai dengan kebiasaan teman-temannya yang dimana selama ini Gema selalu memperhatikan teman-temannya di kantor itu. Semua teman-temannya pun mulai merasa tersentuh dan merasa Gema ternyata perhatian kepada mereka walaupun mereka tidak pernah menganggap Gema ada. Ini Grinder kopi otomatis. gue juga dulu punya kucing. Udah malam nih, balik kali ya. Setelah itu, semua temannya Gema pun pulang dan Gema mendapatkan surat SP dari bosnya yang sebenarnya itu adalah SP3 tapi diganti menjadi SP2 yang artinya Gema masih mendapatkan kesempatan kerja di sana. Gema pun berterima kasih kepada bosnya karena masih diberikan kesempatan. Makasih bro, balik bareng ya. Setelah itu mereka pun pulang dan di lift Gema pun akhirnya sadar kalau semua temannya juga punya kebohongan masing-masing yang akhirnya terungkap. Sebenarnya gue beli followers. Hai. Gue Gema, dan ini cara gue hidup lagi. 3 bulan kemudian Gema pun akhirnya hidup kembali dan bisa melanjutkan bekerja di sana dan dimaafkan oleh teman-temannya itu. Sekarang dia sudah tidak perlu berdrama ada yang meningsoi lagi karena semua teman-temannya sudah menganggap Gema ada dan disinilah Gema bisa hidup lagi. Soalnya masa lu bisa ngomong kalau setahun lalu lu bilang ke gua mereka akan jadi temen gua? Dan saat di rumahnya Gema juga kembali memasang foto-foto keluarganya dan juga foto kebersamanya dengan temannya yang tidak pernah dia sangka dalam hidupnya. Selain itu Gema juga masih memelihara kucing yang menyelamatkannya saat dia hampir menghilangkan nyawanya. Tiba-tiba mamanya datang dan menjemput Gema untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Gema dan mamanya pergi makan bareng di London Fried Chicken yang dimana itu adalah impian Gema saat masih kecil tapi baru bisa diwujudkan sekarang oleh mamanya. Mama kok nggak nambah? Selain itu mamanya Gema juga mewujudkan impian Gema untuk nonton bioskop bareng dan membuat hidup Gema makin bahagia. Sampai suatu saat Gema pun menyeberang jalan untuk bertemu dengan mamanya, tapi dia justru tertabrak oleh truk. Turut berduka cita ya. Di kantor Gema, Pak Jokro mendapatkan kabar kalau Gema meningsoi karena tertabrak truk. Tapi teman-temannya semua tertawa dan mengira pasti ini ulah Gema lagi dan semuanya tidak ada yang percaya kalau Gema meningsoi. Gema meninggal. Masa orang meninggal mulu, bro? Dan saat di rumah duka tidak ada satupun dari teman Gema yang datang dan yang menghadiri hanyalah mamanya Gema. Setelah Gema meningsoi di tempat yang tenang, dia pun bertemu dengan orang-orang yang juga senasib dengannya, alias juga sudah meningsoi. Dan disinilah Gema kembali mendapatkan perhatian walaupun dia sudah meningsoi. Gimana guys filmnya? Keren kan? Walaupun agak di luar nalar. Oke deh kalau begitu stay tune terus di channel YouTube Ini Kelas Movie. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.